A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah, kita belajar mengaji lagi demi untuk pemahaman yang lebih luas. Untuk video rekaman yang kali ini guru memberi judul Alam Gaib Indra keenam, agar tidak menjadi timpang tindih, silang pendapat. Begini caranya untuk mempelajari tentang gaib. Bismillahirrahmanirrahim. Para santri dimanapun berada, ada yang di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, dan yang di Riau, Papua, di Jawa. Karena guru sudah tidak bisa meluangkan waktu dalam keadaan yang terbatas, semoga dengan internet lewat media memberi pemahaman. Memahami tentang gaib biasanya dihubungkan dengan indera keenam. Begini cara mempelajarinya. Para santri, peradaban manusia itu berjalan urut sesuai dengan peradaban dan zamannya. Artinya satu contoh, sekarang Masehi tahun 2022. Adanya bahasa, adanya cerita, adanya kalimat sekarang. Itu rentetan dari tahun-tahun kemarin dan sampai tahun-tahun di belakang. Sehingga kalau tidak paham atau tidak ada rentetan, tidak ada otentik yang bertanggung jawab, sehingga cerita itu mengembang menjadi ngawur dan ngawur. Rekaman ini berhubungan dengan menceritakan di kaset atau di video Kepak Sayap Garuda. Di situ menyinggung gaib, setan dan jin gara-gara suara adzan. Semoga pemahaman ini nanti bisa bermanfaat. Ini caranya. Manusia kalau ngomong gaib, sekarang ada jin Islam dan ada jin kafir. Nah, ini kita ulas. Bahasa jin itu gara-gara masyarakat atau manusia itu membaca dari kitab-kitab yang dibuat kurang lebih 800 sampai 1000 tahun ke belakang. Nah, bahasa jin itu dari mana sih? Satu contoh bagi kita, bagi orang yang mempelajari Al-Quran, karena di situ ada surat jin. Ada lagi diperkuat dari surat Anas, minal jinnati wan nas. Nah, ini sejarahnya kalau tidak tahu makanya jadi timpang tindih. Lebih singkat, lebih pendek begini. Bahasa jin itu dulu dalam Islam Jawa tidak ada bahasa jin. Yang ada sejarahnya dari Islam di Saka, di tahun Saka, sebelum adanya agama Islam, Al-Quran belum ditulis. Orang dulu nyebutnya itu jim. Jadi huruf yang terakhir itu mim atau m, bukan n. M mana jim. Nah, berhubung dari bahasa jim, Al-Quran belum ditulis, tapi sudah ada ilmu Islam. Nah, dengan berjalan dan berkembangnya waktu, bahasa yang di Jawa, bahasa Sanskerta, itu berubah menjadi jin gara-gara ditulis lewat Al-Quran. Coba kita ulas menurut pandangan orang-orang yang bercerita tentang gaib.
Coba ditelaah ya. Ada jin kafir dan jin Islam. Kalau ada orang rambutnya panjang, pakai surban, pakai kopiah, baca-baca ayat-ayat Quran, ayat-ayat bahasa Arab. Terus kalau ngomong gaib, manusia itu sangat terobsesi untuk meyakini kebenarannya. Gara-gara yang mendengarkan ini ndak tahu, yang ngomong kok kira ahli. Coba, ada jin kafir dan jin Islam. Kalau sudah ngomong Islam, itu agama atau budaya? Agama. Lah kalau agama itu dimasukkan dengan label jin, itu jadi masalah. Apa buktinya masalah? Kalau jin itu Islam, artinya masuknya bersahadat. Dia nanti juga sholat, nanti dia sunat, khitan. Iya ndak tuh? No. Nanti pergi haji. Lo coba. Konyol ndak? Lo kalau jin itu jin Islam, yang nyunat siapa? Hah? Terus zakatnya pakai apa? Terus pergi haji gitu. Nanti ada lagi orang-orang yang katanya ahli supranatural dari kalangan agama Islam. Di Ka'bah, di Mekah banyak jin Islam. Lah kalau jin Islam itu melakukan rukun ibadah haji, itu ada lempar jumroh, balang setan, lempar setan. Nah, coba konyol dah. Gaib sama gaib, ya. Setan dilempari jin Islam. Lu gimana? Nah, inilah satu contoh kesalahan gara-gara jin ditulis jin. Nah, masalah bagi orang yang tidak mengerti, tahu gaib apapun pasti dikatakan jin. Nenek moyangnya pulang melihat anak cucunya, berhubung tidak ngerti, jinnya datang. Lu coba gak kurang ajar. Lah masyarakat juga dalam kebodohan. Yang ngerti gaib lebih bodoh. Nah makanya jadilah kerusakan, asumsi macam-macam, saling fitnah, saling menghujat. Saya coba kalian katanya yang pakar-pakar, ahli ngerti supranatural. Kalau jin itu jin Islam, sunatnya kapan? Khitannya kapan? Lah kalau jin itu ndak khitan, ndak sunat, itu bukan jin Islam, itu jin kafir. Nah, coba konyol ndak? Nah, itu satu contoh. Coba kita ulas. Makanya sudahlah bagi kalian terutama para santri. Semua khususnya santri saya, bukan untuk orang lain. Siapapun di luar, siapapun, kalau ada orang ahli supranatural, mau Gus, mau Habib, mau Syekh, kalau ngomong itu jin Islam, artinya orang itu ndak ngerti gaib. Orang itu ndak ngerti peranatan. Semoga nasihat ini buat patokan. Kalau orang ngomong begitu sudah tidak usah diperhatikan. Itu orang dalam kebodohan, orang dalam kesesatan. Itu yang paling penting nomor satu. Tidak usah dipercaya. Terus, untuk memperjelas begini. Alam jin bagi manusia di era sekarang. Kalau dari nenek moyang kita yang Islam di Jawa, itu bahasanya jin ya. Bismillah, assalamualaikum. Saya terangkan sedikit. Memang ada makhluk, bukan makhluk seperti manusia, alam gaib, tapi manusia mengatakan makhluk. Sebenarnya juga bukan makhluk, bisa dikatakan itu sifat. Kalau makhluk itu nanti berhubungan dengan makhluk hidup, nanti makan dan minum. Jadi ada alam lain
Berhubung manusia ini menerangkan dikatakan makhluk. Nah, jin ini juga informasi yang paling pokok bagi kalian yang mengaku-ngaku supranatural, mengaku-ngaku atas nama agama ngerti gaib. Semoga janganlah diulangi hal-hal begitu. Jin saya terangkan semoga bermanfaat. Jin itu memang ada. Tapi di kalangan manusia, itu manusia tertentu untuk memahami bisa masuk di alam sana. Untuk memperjelas sedikit hanya untuk diketahui, tapi tidak usah dicari. Jin itu dibagi dua golongan. Bukan jin Islam sama jin kafir. Ada jin prayangan. Nah, yang satu jin bumi. Nah, beda. Kelasnya beda. Lah terus yang diketahui orang-orang katanya ahli supranatural yang berasumsi menghayal bukan-bukan. Itu roh gentayangan. Satu contoh begini. Di Indonesia, di Jawa, orang kalau ngerti gaib bisa mendapatkan pusaka berupa keris, ada yang dapat pusaka katanya jenglot, dapat pusaka lagi katanya batu ake, ya kan? Terus kalau orang itu bercerita macam-macam, kalian terobsesi, kalian percaya. Yang ngerti seni itu bangsa manusia. Coba, keris itu kan seni. Iya. Artinya itu bangsa manusia yang meninggal, makanya disebut namanya sukma atau alam sukma. Beda. Kembali lagi ke alam jin. Makhluk atau manusia yang bisa ke alam jin itu tidak seperti yang kalian gambarkan, wiritan, puasa, baca ayat-ayat kursi, ngamalkan ilmu-ilmu hijab. Bukan. Di kepak sayap saya menerangkan di era sekarang tahun 2022 Masehi. Saya prediksi paling banyak seluruh Indonesia itu loh, cuman ada 7. Itu aja terbanyak. Kemungkinan hanya 5, hanya 4. Dan itu sosok-sosoknya pun tidak ada. Di tempat-tempat seperti di masjid, di musola, di pondok. Mereka beliau-beliau tidak ada di situ. Beliau-beliau itu tidak akan pernah nongol di dunia seperti ini. Beliau-beliau di tempat-tempat tertentu. Nah, ini semoga buat pemahaman atau sebagai tolak ukur. Lah di alam lain namanya, di alam roh gentayangan, itu namanya sukmo. Lah sukma itu dibagi 2. Dalam bahasa Jawa, Islam Jawa yang lama atau yang kuno, sukma dibagi 2. Basa Jawane, bahasa Jawanya Sukma Kumbara Tata Jaya. Yang satu Sukma Kumbara Tata Kala. Nah, mulai ketemu. Yang dimaksud Sukma Kumbara Tata Jaya, sosok di dunia manusia yang mengerti, manusia yang berilmu, yang berakhlak baik. Beliau meninggal dunia. Dia di alam gaib. Karena mempunyai ilmu, makanya dia mampu dan bisa interaksi dengan alam manusia, maksudnya dengan anak cucunya. Tapi berhubung di situ dikelompokkan dengan Sukma Kumbara Tata Jaya, makanya dia selalu membantu kebaikan kepada manusia, terutama kepada anak cucu-cucunya, terutama leluhur Jawa yang sempat muksa. Nah, ada lagi orang yang di dunia mempelajari ilmu dan mempunyai kemampuan. Karena karakternya kurang bagus sejak di dunia dan ciri-ciri ilmunya. Dia mati atau meninggal di alam gaib. Sama dengan watak dan kelakuannya di dunia. Makanya disebut Sukma Kumbara Tata Kala.
suka membuat susah kehidupan manusia lain. Ada orang yang buka warung, nah dikerjain. Orang di jalan dikerjain, motornya dijatuhkan, mobilnya dibalik. Nah, biar mengerti, biar tidak salah paham orang-orang yang merasa supranatural itu, sehingga masyarakat yang awam salah kaprah. Tatkala masyarakat tidak mengerti, yang bercerita itu juga tidak ngerti. Cuman di situ dijanjikan beberapa hal, maka disitulah tempatnya setan untuk melakukan penipuan materi, janji berkah, janji dagangannya laris. Nah, itu problem. Nah, semoga ini dipahami betul-betul. Lah, di antara Sukma Kumbara Tata Jaya, Sukma Kumbara Tata Kala, ada sukma yang dibawa, itu namanya sukma gentayangan. Manusia yang di dunia tidak berilmu, tidak berakhlak, manusia yang lupa akan dirinya, manusia yang tidak mempunyai harga diri, bisa dikatakan manusia yang tidak mempunyai kepribadian. Itu meninggalnya di alam roh gentayangan. Ada yang di pinggir jalan, ada yang di pohon, ada yang di batu, ada yang seliwer-seliwer di tempat-tempat ibadah, di musola, di masjid. Karena sudah meninggal mereka, bahasa Jawa niku getun. Ruhnya sudah keluar, tidak tahu jalan arah keluarnya, arah kemana. Makanya disebut roh gentayangan. Nah, ini sebagai acuan, semoga kalian mengerti. Nah, terus solusinya bagaimana, Guru? Kalau biar kelak tidak menjadi roh-roh gentayangan. Nomor satu, sebagai pemahaman tentang kehidupan yang paling pokok begini. Manusia meninggal, ini dibuat patokan biar kalian tidak terobsesi cerita-cerita neraka, surga, janji macam-macam. Rumusnya begini. Setiap manusia, terutama makhluk manusia, naluri kodrat manusia, anak mencari orang tua, cucu mencari neneknya, suku mencari moyangnya. Itu kodrat yang sudah ditetapkan Sang Maha Kuasa. Satu contoh, bila engkau kodratmu sebagai orang suku Jawa, nalurimu dikodratkan mencari dan mendekat dan menuju kepada moyangmu yang terbaik, yang disebut Sukma Kumbara Tata Jaya. Sudah tidak usah takut manrobuka. Yang jadi permasalahan umat di Indonesia, khususnya yang di Jawa, perilakumu Jawa, yang kau makan dari bumi Jawa, nenek moyangmu orang Jawa, otak perilakumu kau serahkan kepada orang Arab. Artinya kamu memotong jalurmu sendiri kepada moyangmu. Nah, itu yang jadi sukma atau roh gentayangan. Lah, mulai agama Islam itu ada di Indonesia sudah 1400 tahun. Berapa miliar manusia yang di situ? Lah, terus gimana kalau begini? Apa gunanya? Kalian bacakan Yasin, kalian bacakan tahlil 7 hari, 40 hari. Nah, ini satu nasihat yang paling pokok. Makanya di dunia diberi kewajiban sebagai manusia. Pahamilah akan dirimu, hakikatmu, kembangkan jati dirimu, kenalkan dirimu. Tatkala kalian mengenal dirimu, mau ndak mau kalian akan mengenal nenek moyangmu, bukan mengenal Tuhanmu. Kalau di dalam kitab, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu.
Sapa sing ngerti awake dhewe bakal ngerti pangerane. Ayat itu salah, kalimat itu salah. Namanya manusia mengenal dirinya, sadar akan dirinya sebagai manusia. Pasti ada nenek moyangnya. Makanya manusia bisa mengerti itu dengan moyangnya. Tidak ada manusia itu yang mengerti dengan Tuhannya. Bagaimana manusia mengerti Tuhannya? Gimana? Nah, semoga penjelasan ini bermanfaat, khususnya para santri. Silakan yang di sana-sana mau ngimani apapun itu hak mereka. Tapi untuk para murid dan santri saya, tidak sedikit pun kalian terkecoh. Atau untuk memperkuat pemahaman di masyarakat ini ada sedikit cerita atau pemahaman atau statement yang Anda harus pakai. Kalau manusia yang mengerti supranatural, rata-rata manusia disebutnya katanya mempunyai indera keenam. Walah manusia. Gini tuh masyarakat. Gini untuk dipahami seluruhnya orang-orang yang katanya berkecimpung di alam gaib, aduh. Begini. Manusia itu sebelum memakai, sebelum mengerti, sebelum mengoperasionalkan indera keenam, manusia itu sudah dibekali indera kelima, namanya panca indera. Itu rahmat yang tertinggi dari Tuhan. Maksudnya gimana, Guru? Kalau indera kelima itu sudah tidak sempurna atau tidak normal atau salah satunya tidak aktif, manusia itu indera keenamnya rusak atau error. Nah, ini terjadi sejak zaman dulu di Pulau Jawa, di Indonesia. Satu contoh begini, manusia siapapun yang punya indera keenam, indera kelima, ada namanya mata untuk melihat, ada telinga untuk mendengar, ada hidung untuk mencium, ada mulut untuk merasakan, ada kulit untuk meraba. Itu harus sempurna dulu. Lah diberi mata aja ndak mengerti, itu temanmu atau musuhmu. Kamu ndak ngerti, membaca Quran aja ndak ngerti, tafsir kalian imani. Di wirid katanya indera keenamnya berfungsi. Loh, punya telinga ndak mengerti, ndak bisa mendengar. Tangisannya anak, tangisannya istri, tangisan orang tua lagi butuh apa ndak ngerti. Nah, mulut ngomong, ngaji, ceramah, dia sendiri ndak ngerti yang diomongkan. Lo apalagi menggunakan indera perasa. Indera kelima panca indera rahmat Tuhan Yang Maha Esa itu aja sudah ndak berfungsi, kok indera keenamnya mau fungsi. Subhanallah, orang-orang yang mengaku-ngaku ngerti gaib. Sudahlah, jangan kau percaya lagi. Semoga kalian dijauhkan dari hal-hal yang mencelakai kehidupanmu sendiri. Coba, bagaimana pertanyaan kalau sudah begini, penjelasan seperti ini? Kalau mau mempelajari indera, sebenarnya banyak. Indera tidak hanya keenam. Ada ketujuh, ada kedelapan, ada kesembilan. Bahkan seluruh dunia ada indera yang tertinggi sampai namanya 12. Ada, memang langka. Tapi ya memang seluruh dunia ya cuma satu, tidak ada lain. Bentuknya manusia, mampu sampai indera ke-12. Memang manusia pilihan. Tapi sejak zaman dulu sampai besok-besok, ya tetap hanya satu manusia.
Begini untuk memastikan, di antara dari indera kelima kalau sudah sempurna, artinya kalian dituntut untuk berakhlak yang baik, mengucap yang baik, mengerti jeripaya, mengerti perasaan orang lain. Coba sekarang di media sosial di Indonesia, di Jawa, yang merasa bisa melihat gaib gara-gara membaca ayat-ayat tulisan dari Arab. Orang yang melakukan spiritual memakai metode Jawa, berkelahi. Loh, gimana kalian yang rambutmu panjang-panjang yang merasa paling benar? Kalian dibekali Tuhanmu katanya Allah. Di mana kalian untuk menggunakan penglihatanmu? Di mana? Gara-gara berzikir, berwirid, membunyikan bahasa-bahasa Arab. Halusinasi yang kalian lihat. Orang yang memakai media dari Jawa, kok katakan murtad musyrik, kok musuhi, berkelahi di medsos, kok expose, koyok-koyok Anda paling benar dapat ridhonya Tuhan. Ya celakalah kalian manusia seperti itu. Bukan kalian aja yang celaka, manusia yang percaya kalian pun juga percaya. Murid-muridmu juga celaka. Bagaimana nasib keluargamu ke depan? Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Sapa sing nandur bakal nundur. Lah kalau cara berpikirmu yang memahami, yang kalian mengaku-ngaku supranatural, perilakumu seperti itu, sudah dipastikan tidak lama kalian akan menerima siksa, azab, dan karma. Bagaimana nasib anak-anakmu, keluargamu, kalau hal-hal seperti itu masih kau lakukan? Ada manusia memang tanpa belajar sudah dibekali. Begini caranya, gini. Untuk para santri dan juga untuk manusia khususnya di Indonesia. Ciri-ciri orang yang mengerti atau diberi bekal oleh Tuhan memang ada yang sejak kecil ngerti. Ciri-ciri orang yang mengerti, indera ke-6 dan ke-7. Biasanya manusia itu pernah ngalami tidur mimpi. Setelah mimpi, dia mimpi lagi. Nah itu. Bahkan nanti kalau orang itu memang suci, bersih, kapasitas indera semua berfungsi dengan maksimal, sampai nanti indera ke-7 makanya tidur mimpi. Mimpi lagi. Makanya mimpi yang tertinggi nanti ke-7, indera ke-7, dia bangun sudah lupa. Tidak mampu merespon, tidak mampu mememori apa nasihat dari sana. Mengapa tidak mampu? Karena kalian hanya makhluk manusia. Sebatas apa kalian? Bisa ke sana, tapi kemampuan intelektual akimu tidak mampu. Loh, tadi malam mimpi apa ya? Sudah tidak mampu. Mengapa begitu? Ya memang kamu makhluk manusia. Lah tadi yang diajarkan, yang diterangkan guru, beda. Makanya ada di Jawa keturunan atau bibitnya dari makhluk-makhluk the best. Bisa dikatakan turunan para moyang atau turunan dewa. Sampai ke 8 tahap, sampai ke 12 indera. Turun lagi mampu menerangkan, menjelaskan. Semoga ini buat patokan atau standar untuk membaca, untuk menerangkan supranatural di Indonesia, khususnya di Jawa, agar tidak timpang tindih. Coba masyarakat bagaimana? Bacalah haula aja sudah, orang yang pakai belangkon dimusuhi. No. Terus gimana maunya bangsa ini? Oh ya paling benar. Kalau sudah tanya itu, Allahu Akbar, itu loh maunya apa? Kalau tak Allahu Akbar, begini loh masyarakat, Masya Allah. Saya coba kalian itu demo pakai Allahu Akbar, narik benda Allahu Akbar, memusuhi orang Allahu Akbar. Orang-orang dari Jawa kok musuhi memakai kalimat Allahu Akbar. Saya bertanya sih, kalau memang Allahu Akbar Tuhan besar itu besar apanya sih? Coba terangkanlah.
kekuatannya. Sebelum ada kata Allah, Quran belum dibuat. Ada Tuhan, Tuhannya orang Hindu, namanya Sang Hyang Widyasa. Allah belum ditulis hurufnya. Bumi sudah ada, langit sudah ada. Lo kok ada agama baru ngomong katanya punya bumi itu gimana Pak De? Balik subhanallah. Ya semoga dapat ampunan. Tapi yang tidak bisa diampuni namanya salah. Pasti akan kalian menerima hukumannya. Demikian untuk pemahaman sementara tentang gaib dulu. Setelah ini nanti kita paparkan tentang sejarah-sejarah yang salah kaprah sehingga terjadilah bermacam-macam kesalahan sehingga jadi opsi yang salah kaprah. Terima kasih sementara untuk pemahaman khususnya bagi para santri dan murid, khususnya warga yang ada di Indonesia dan khususnya saudara-saudara yang merasa salah silakan ditinggal agama atau keyakinan yang tentang gaib-gaib itu. Kembalilah kepada hitomu, cukupi keluargamu dengan cara kerja yang baik, tidak usah gaib-gaiban. Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.